Asap penjual nasi goreng adalah cerita yang sering dipakai dalam cerita rakyat atau kisah-kisah moral di Indonesia. Meski demikian, ada banyak versi dari cerita ini yang tersebar dengan variasi dan elemen-elemen tertentu. Secara umum, kisah ini memiliki pesan moral dan mengajarkan tentang keadilan dan akibat dari perbuatan buruk. Berikut adalah video tentang asap penjual nasi goreng. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir jalan raya, ada seorang penjual nasi goreng yang sudah cukup terkenal. Namanya Pak Sabar. Ia dikenal sebagai penjual nasi goreng yang murah dan cepat. Setiap pagi, Pak Sabar menggelar lapaknya di tepi jalan, tepat di depan warung kopi yang ramai dikunjungi orang-orang. Dengan penggorengan besar di tangannya, ia memasak nasi goreng sambil bercakap-cakap dengan pelanggannya. Banyak orang yang membeli nasi goreng darinya karena selain harganya yang terjangkau, ia juga pandai meracik bumbu sehingga nasi goreng buatannya terasa enak. Namun, meskipun tampak ramah dan sederhana, ada satu sisi dari Pak Sabar yang sangat jarang diketahui oleh orang banyak. Pak Sabar, meskipun hidupnya tampak sederhana, sebenarnya ia sangat serakah. Ia berambisi untuk kaya dengan cara yang cepat, tanpa peduli pada kualitas makanan yang ia jual. Dalam dirinya, prinsip mengambil untung sebanyak-banyaknya lebih penting daripada menjaga kualitas atau bahkan kesehatan pelanggan. Awalnya Pak Sabar memang berjualan dengan jujur. Ia memilih bahan-bahan yang segar dan memasak nasi goreng dengan penuh perhatian. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai merasa bahwa ia bisa mendapatkan keuntungan lebih besar jika mengurangi kualitas bahan yang ia gunakan. Suatu hari, saat sedang membeli bahan-bahan di pasar, ia bertemu dengan seorang pedagang ayam yang menawarkan ayam dengan harga yang sangat murah. "Ayam ini baru dipotong kemarin, Pak. Masih segar kok," kata pedagang itu. Pak Sabar yang saat itu merasa semakin kesulitan mencari keuntungan, terbuai dengan janji-janji pedagang. Padahal ayam tersebut sudah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksegaran, meskipun masih tampak oke-oke dari luar. Namun, tanpa berpikir panjang, Pak Sabar membeli seluruh ayam tersebut, lalu memotongnya dengan cepat dan menggunakannya untuk memasak nasi goreng. Beberapa hari kemudian, ia mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena bahan-bahan yang ia beli jauh lebih murah dibandingkan bahan segar yang biasa ia gunakan. Hal itu membuatnya semakin tergoda untuk terus membeli bahan-bahan murah, meskipun tahu bahwa kualitasnya sudah merosot. Seiring waktu, kualitas nasi goreng yang ia jual pun semakin buruk. Ia mulai menggunakan sisa-sisa nasi yang sudah lama dan menghindari penggunaan bumbu-bumbu berkualitas. Minyak goreng pun dipakai berulang kali tanpa diganti, meskipun sudah mulai berbau. Pak Sabar berpikir, selama orang tetap membeli, kenapa harus susah-susah ganti bahan? Ia pun semakin malas memasak dengan hati-hati dan lebih fokus pada jumlah pembeli yang datang ke lapaknya. Bagi Pak Sabar, yang penting adalah bagaimana ia bisa mendapatkan uang lebih banyak setiap hari. Ia bahkan seringkali mencampur nasi gorengnya dengan bahan tambahan yang tidak sehat hanya agar tampilannya lebih menarik. Namun, semakin banyak orang yang datang ke warung nasi goreng Pak Sabar, semakin besar pula godaannya untuk melakukan penipuan. Pada suatu hari, seorang pelanggan yang sering membeli nasi gorengnya, Pak Amir, memperhatikan sesuatu yang aneh. Nasi goreng yang ia makan terasa sedikit pahit dan ada bau minyak yang tidak enak. Ia pun mulai curiga dan mengamatinya lebih teliti. Ternyata ayam yang ada di nasi gorengnya tidak segar dan nasi yang digunakan sudah agak keras. Pak Amir yang cukup paham dengan rasa dan kualitas makanan langsung menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ia berusaha berbicara dengan Pak Sabar, namun Pak Sabar menanggapinya dengan senyum lebar dan berkata, "Ah, Bapak terlalu peka. Pak, ini nasi goreng terbaik di sini. Tidak ada yang bisa menandingi."
Pak Amir merasa ada yang aneh, namun ia hanya bisa mengeluh dalam hati. Tanpa pengetahuan Pak Sabar, Pak Amir mulai menceritakan keluhan-keluhan pelanggan lain kepada teman-temannya. Lambat laun, kabar tentang nasi goreng yang kualitasnya menurun menyebar di sekitar kota itu. Meskipun Pak Sabar tetap terus mendapatkan pelanggan baru, terutama mereka yang tidak terlalu peduli dengan kualitas makanan. Seiring berjalannya waktu, keserakahan Pak Sabar semakin menjadi-jadi. Setiap hari, ia semakin malas dalam memasak. Hanya mengutamakan keuntungan yang bisa ia dapatkan. Pada suatu hari, Pak Sabar mendapatkan kesempatan yang tampak sangat menggiurkan. Seorang pengusaha kaya, Pak Arif, yang baru saja pindah ke kota tersebut, datang membeli nasi gorengnya. Pak Sabar terlihat peluang besar ini. Jika bisa membuat Pak Arif terkesan, tentu saja ia bisa mendapatkan pelanggan tetap yang kaya raya. Dengan niat untuk memberikan kesan terbaik, Pak Sabar memutuskan untuk membuat nasi goreng terbaik yang pernah ia buat. Namun, karena ia sudah terbiasa menggunakan bahan-bahan murah, ia terpaksa mencampur bahan-bahan berkualitas rendah. Dalam pikirannya, biar terlihat mahal, sedikit bumbu rahasia akan menutupi kekurangannya. Saat Pak Arif mencicipi nasi goreng tersebut, ia terdiam sejenak. Bau minyak yang tengik mulai menusuk hidungnya, dan rasa nasi goreng itu aneh, sedikit asam dan pahit. Namun, ia tetap langsung mengatakan apapun. Pak Arif hanya tersenyum tipis dan berkata, "Nasi gorengmu enak, tapi sepertinya ada yang kurang. Jangan terlalu buru-buru dalam membuat sesuatu. Kualitas itu penting." Pak Sabar merasa bangga karena merasa berhasil melayani pelanggan kaya tersebut. Tetapi ia tidak tahu bahwa kata-kata Pak Arif adalah peringatan, sebuah peringatan yang datang terlambat. Keesokan harinya, setiap hari yang penuh dengan kepuasan karena sukses dengan Pak Arif, Pak Sabar mulai merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Pagi itu, ia merasa pusing dan perutnya mual. Namun, ia tidak terlalu menghiraukannya dan tetap membuka lapak untuk berjualan. Hari itu, ia memasak nasi goreng seperti biasa. Saat tengah memasak, tiba-tiba ia merasakan keanehan. Piring-piring yang ia gunakan seperti bergetar. Penggorengan terasa semakin berat, dan asap yang keluar dari wajan terasa menyengat hidungnya, lebih kuat dari biasanya. Ia mulai merasa panik, rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasinya dari balik bayang-bayang. Tiba-tiba ketika ia tengah mengangkat wajan dari api, sebuah suara lembut namun tegas terdengar dari belakang. "Apa yang kamu lakukan dengan makanan itu? Kau membuat orang-orang sakit, bukan memberi mereka kehidupan." Pak Sabar menoleh, namun tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada asap dan aroma nasi goreng yang semakin menyengat. Tiba-tiba ia merasakan tubuhnya gemetar hebat. Tangan dan kakinya terasa lemas, dan pandangannya mulai kabur. Ia jatuh tersungkur ke tanah, dan dunia seakan gelap. Ketika ia membuka mata, Pak Sabar mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang sunyi. Tak ada cahaya, tak ada suara, hanya kegelapan yang mencekam. Di depan mata muncul sosok seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian putih bersih. "Kamu tahu mengapa kamu di sini?" tanya lelaki itu dengan suara lembut namun menggetarkan. Pak Sabar tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya merasa begitu bersalah. "Apa yang kamu lakukan pada makanan yang kamu jual, Pak? Keuntunganmu datang dari penderitaan orang lain. Maka sekarang penderitaanlah yang akan datang kepadamu," kata lelaki itu. Dengan suara gemetar, Pak Sabar akhirnya berkata, "Saya menyesal. Saya sudah melakukan banyak kesalahan." Namun, lelaki tua itu hanya menggelengkan kepala. "Sesalmu tidak akan bisa mengubah apa yang sudah terjadi.
Sekarang kamu harus menanggung akibat dari perbuatanmu. Ketika Pak Sabar terbangun, ia sudah berada kembali di warungnya. Namun, sesuatu telah berubah. Warung nasi gorengnya kini sepi, tak ada seorang pun yang datang membeli. Semua pelanggannya telah pergi, bisnisnya runtuh, dan ia mendapati dirinya hidup dalam kemiskinan. Meskipun ia berusaha mengubah cara jualannya, tidak ada lagi yang mau membeli nasi goreng darinya. Wajahnya tampak pucat dan tubuhnya sering gemetar. Pak Sabar akhirnya mengerti kehidupan yang ia jalani selama ini adalah hasil dari keserakahannya. Semua azab yang datang kepadanya adalah balasan dari perbuatan yang tidak jujur. Kini, Pak Sabar harus menjalani hidupnya dengan penyesalan, dengan membawa kesadaran bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat diraih dengan cara yang curang. Cerita tentang Asap penjual nasi goreng adalah kisah yang mengandung pesan moral yang sangat kuat, terutama dalam konteks kejujuran, etika berbisnis, dan akibat dari perbuatan buruk. Dengan menggunakan karakter penjual nasi goreng yang curang dan serakah, cerita ini mengingatkan kita bahwa kehidupan ini penuh dengan hukum sebab akibat, dan keadilan pada akhirnya akan ditegakkan. Sebagai pelajaran, kita diingatkan untuk selalu berusaha menjalani hidup dengan jujur dan menghindari tindakan yang merugikan orang lain, baik dalam berbisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kalau suka video ini, kasih like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan pastinya subscribe untuk konten-konten cerita seru berikutnya.